Halo Babang, jumpa lagi dengan saya Dewa Mercure, spesialis burayak lohan Kamfa Thailand. Kali ini Dewa Mercure akan memberikan tips bagaimana merawat burayak dari sekitar 2-3 cm sampai 7 cm. Namun informasi ini tentu saja tidak semuanya benar ya. Jadi informasi ini hanya meminimkan kegagalan kita dalam merawat burayak lohan Kamfa. Oke, pertanyaannya kenapa harus 2-3 cm sampai dengan 7 cm? Jadi menurut saya hal yang sakral dalam burayak itu dari size 2-3 cm sampai dengan size 7 cm. Itu hal yang paling rawan ya dalam merawat burayak lohan. Jadi banyak kegagalan dalam size tersebut. Yap, merawat ikan sama dengan merawat air. Itu betul ya Bang. Jadi hal yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita merawat air. Air yang sehat maka ikan kita insya Allah akan berkembang baik. Oke ya, ini sudah sering banget saya tekankan di edukasi saya bahwa air itu adalah faktor yang paling penting dalam merawat burayak lohan. Oke, yang kedua, air yang baik itu bisa kita cek dari pH air dan suhu air. Berapa idealnya Bang? Jadi pH air yang bagus itu ada di sekitar 7 sampai dengan 8. Suhu air yang bagus untuk ikan lohan itu ada di sekitar 26 derajat Celcius sampai dengan 30. Tapi saya rekomendasikan untuk teman-teman setel suhu di 27 sampai dengan 28 derajat Celcius saja ya teman-teman. Pertanyaannya, Bang, saya nggak punya cek pH air. Oke, nggak masalah teman-teman. Paling tidak kalian jaga suhu air tersebut itu dengan baik di suhu 27 sampai dengan 28. Bagaimana dengan 30 itu sebenarnya agak rawan ya. Jika terlalu hangat bisa merusak mutiara ikannya. Bagi kalian yang belum tahu cara menjaga suhu air yang ideal itu, kalian bisa pakai heater. Pasang heater penghangat air. Jadi pasang di suhu 27 sampai dengan 28 derajat Celcius. 35 cm proses pembentukan mutiara. Jadi teman-teman, disinilah kesabaran kita diuji dalam merawat burayak lohan Kamfa ya. Jadi kita disarankan untuk sabar dalam memproses burayak ini teman-teman. Baiknya di sesi gini kita rawat dulu mutiara teman-teman agar tidak rusak ya, dengan cara di tanning seperti ini teman-teman. Oke, pertanyaannya berapa lama kita tanning ikan lohan kita? Jadi jawabannya seperti ini teman-teman. Tanning itu fungsinya untuk mencerahkan mutiara lohan kita ya. Jadi jika memang dia sudah cerah atau mutiara sudah tebal dan sudah shining, itu di stop, jangan diteruskan. Namun jika memang mutiaranya drop, dalam arti kata mutiaranya masih pudar dan belum shining, itu teman-teman bisa tanning 1 kali 24 jam dalam beberapa hari sampai mutiaranya kalian anggap itu sudah lebih baik atau sudah bagus teman-teman. Jadi itu sudah di stop, itu udah cukup proses tanningnya. Makanan yang melindungi dan menjaga mutiara dari kerusakan. Oke, jika tadi step-stepnya sudah dilakukan, saya sangat menyarankan teman-teman menjaga kondisi mutiaranya terlebih dahulu sebelum kalian mewarnakan ikan kalian. Jadi saya sarankan teman-teman jauhi dulu pewarna-pewarna yang bisa
mengakibatkan kerusakan pada mutiara ikan kalian. Jadi saya sarankan kalian bisa memakai pelet top atau pelet lain yang mengandung spirulina ya. Namun ini sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman semua. Banyak juga teman-teman di YouTube channel saya ini yang sudah pakai ya dan sudah membuktikan khasiat pelet ini teman-teman. Jadi pelet ini saya gunakan dari size burayak 2-3 cm sampai dengan 5 atau 6 cm. Ini karena ini peletnya pelet size S ya, khusus burayak size kecil. Jadi ini saya gunakan terus setiap hari teman-teman. Nah, untuk selingannya saya pakai cacing darah ya, atau kalian bisa pakai cacing beku. Namun saya pakainya yang hidup ya, bukan beku. Jika di tempat kalian susah dicari, kalian bisa pakai cacing beku. Nah, saya seperti ini teman-teman yang saya pakai untuk selingan makanannya, untuk mengisi faktor badannya dan kepalanya ya, untuk mengisi protein di badan ikan lohan kita. Melatih mental dan jauhi pandangan ikan yang lebih besar teman-teman. Jadi kalian bisa sedikit banyaknya berinteraksi dengan ikan lohan, bisa pakai wayang, jari, ataupun kaca, dan sejenisnya ya. Dan saya sarankan untuk jauhi pandangan dia dari ikan yang lebih besar ya, karena akan mengganggu perkembangan ikan tersebut ya teman-teman. Jadi nanti bisa terhambat. Ya kurang lebih seperti ini, kalian bisa interaksi melatih mental ikan tersebut teman-teman. Ini bisa kalian lakukan sampai size 5, 6, 7, 8 cm ya. Lalu jika sudah 6-7 cm, kita bisa mempercantik ikan kita dengan memaksimalkan warna ikan kita teman-teman. Saya lebih menyarankan teman-teman bisa menggunakan udang atau pasta udang yang kalian mix dengan karopil ataupun sejenisnya. Ini untuk memaksimalkan warna ikan lohan. Di step ini kalian sudah bisa mewarnakan lohan, karena kemungkinan besar jika dari awal kalian sudah menerapkan step-stepnya, itu mutiara ikan lohan itu sudah aman ya, karakter mutiaranya itu sudah kuat di badan ikan, jadi kalian bisa memainkan warna ikannya tersebut teman-teman. Lalu kenapa saya menyarankan menggunakan pasta udang? Karena udangnya sendiri akan membantu proses pembentukan badan teman-teman. Kalian juga bisa untuk memulai pindahkan ikannya ke tank yang lebih besar. Misalnya contohnya, jika kalian di awal memakai tank 30x40, kalian bisa menggunakan tank yang lebih besar dari tank sebelumnya. Dan saya sarankan juga kalian menggunakan filterisasi yang lebih baik lagi ya. Filterisasi, ingat ya, pakai mesin. Kenapa tidak ada pembahasan soal makanan atau faktor lainnya soal jenong? Oke, di sini saya sampaikan kepada teman-teman. Pertama, burayak itu kita tidak tahu jenis kelaminnya. Jadi kita tidak tahu proses ikan ini akan jenong atau tidak. Yang paling penting kita perhatikan dasar-dasar ikan tersebut. Oke ya. Lalu yang kedua, saya dari awal sudah infokan ke teman-teman kenapa saya pakai pakan pelet top dan pakan alami. Jadi faktor pakan alami ini sebenarnya sudah membantu ikan dalam proses pembentukan badan dan kepala ya, kalau dia menerima nutrisi dan protein dari pakan alami tersebut teman-teman. Kenapa saya tidak memakai pelet bermerek lain yang mengandung pertumbuhan jenong dan lain-lain gitu ya? Karena menurut saya faktor jenong itu banyak teman-teman. Ikan itu tidak boleh sakit, kondisi air yang baik, ikan tidak boleh stres, terus ikan tidak boleh melihat ikan yang lebih besar dan lain-lainnya, faktor kenyamanan ikan. Jadi faktor kepala itu banyak ya teman-teman, dan iklan itu tidak seindah itu jika tentang kepala ya. Faktor kepala itu banyak dan iklan tidak seindah yang diiklankan. Jika kita mengkonsumsi pelet tersebut, ikan kita akan otomatis jenong. Itu tidak seperti itu ya.
Maka saya lebih sarankan jika penggunaannya menggunakan pakan alami yang sudah tadi dikasih di size kecil dan di size 6 cm sudah dipakai udang ya. Insya Allah ikan berkembang jika memang ikannya jantan dan sudah dilakukan step-step tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai akhir. Saya informasikan sekali lagi bahwa informasi yang saya sampaikan ini tidak semuanya selalu berhasil ya. Paling tidak kita meminimkan kegagalan proses progres ikan kita. Saya sampaikan sekali lagi, apa yang baik di video ini silakan kalian ambil. Bagi yang tidak masuk akal di otak kalian, silakan ditinggalkan saja. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.